Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Lesia Adila Kania dengan NIM 20 208304 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan analisis perbandingan Honda dan Yamaha untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen operasional. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua kelebihan dan kekurangan produk, yang ketiga analisis sebuah perusahaan. Ada profil PT Astra Honda Motor atau disingkat dengan AHM. PT Astra Honda Motor atau AHM merupakan produsen sepeda motor terbesar di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali didirikan dengan nama PT Federal Motor pada tanggal 11 Juni 1971 dengan kepemilikan saham mayoritas oleh PT Astra International. Pada awal berdirinya, perusahaan ini masih mengimpor komponen sepeda motor dari Jepang yang berupa CKD atau Completely Knocked Down. Produk pertama yang dirakit oleh perusahaan ini adalah tipe bisnis, yakni S90Z. Sepeda motor ini bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Produk perusahaan nyatanya dapat diterima oleh konsumen sejak tipe pertama dilempar ke pasaran sebanyak 1.500 unit. Buktinya permintaan semakin melonjak secara drastis, sebanyak 30.000 unit pada tahun berikutnya. Perusahaan kemudian mulai memproduksi komponen otomotif melalui anak perusahaan. Dimulai dengan membangun anak perusahaan yang memproduksi komponen-komponen dasar seperti rangka, roda, knalpot, dan sebagainya dengan label PT Honda Federal pada tahun 1974. 5 tahun berselang, perusahaan kemudian mendirikan PT Showa Manufacturing Indonesia yang khusus memproduksi peredam kejut. Pertumbuhan sepeda motor yang menjadi alat transportasi andalan masyarakat Indonesia dan sering dengan pasar otomotif yang semakin pesat membuat terjadinya perombakan dalam kepemilikan saham perusahaan. Dengan ini, PT Federal Motor mengalami merger dengan beberapa anak perusahaan lainnya pada tahun 2000. Pada proses merger ini lahirlah perusahaan baru yang kemudian diberi nama PT Astra Honda Motor dengan kepemilikan saham 50%, PT Astra International Tbk dan saham sisanya oleh Honda Motor Co. Japan. Yang berikutnya ada profil dari perusahaan PT YIMM. Yamaha Motor Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif, tepatnya produksi sepeda motor yang kemudian didistribusikan ke berbagai dealer resmi Yamaha. Perusahaan ini berdiri pada 6 Juli 1974. Sebelum perusahaan ini hadir, awalnya Indonesia hanya melakukan perakitan motor Yamaha saja, di mana komponennya didatangkan dari Jepang. Yamaha Motor Indonesia Manufacturing atau disingkat dengan YIMM sendiri merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia dengan induk perusahaannya adalah Yamaha Motor Company yang bermarkas di Iwata, Suzuko, Jepang. YIMM merupakan produsen sepeda motor sekaligus suku cadangnya. Awalnya perusahaan ini berlokasi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Guna menunjang operasional perusahaan, maka YIMM merambah ke lokasi baru untuk kegiatan produksi, yaitu di Karawang, Jawa Barat. Sebelum mulai memproduksi sepeda motor sendiri, pabrik Yamaha di Indonesia menjalankan kegiatan perakitan pada tahun 1969. Semua komponennya diimpor dari Jepang. Proses kegiatan perakitan ini dilakukan secara manual dengan tenaga kerja yang sedikit. Produk awal mereka awalnya adalah 10 unit per hari. Untuk saat ini YIMM memiliki ribuan karyawan dengan produk massal yang diekspor ke beberapa negara termasuk Thailand, China, dan berbagai negara lainnya. Produk sepeda motor dari Yamaha dapat bersaing di Indonesia
dan memiliki peminat yang tinggi dari berbagai kalangan. Berbagai produk manufacturing ini adalah Mio Series, Soul GT, X-Rite, Jupiter Series, Vega Z, hingga Bison. Adapun kelebihan dan kekurangan dari PT Astra Honda Motor atau AHM. Kelebihannya yaitu yang pertama, sudah sangat melegenda. Yang kedua, bengkel resmi yang sudah bertebaran hampir di seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga, harga jual kembali relatif tinggi dan stabil. Yang keempat, suara mesin terkenal halus. Yang kelima, irit bahan bakar atau BBM. Yang keenam, mudah dalam mencari spare part. Yang ketujuh, motor Honda memiliki image bagus di kalangan masyarakat. Yang kedelapan, gesit dan sangat lincah. 9, mempunyai teknologi super canggih. Di balik ada kelebihannya perusahaan tersebut, tetapi dia juga mempunyai kekurangan. Berikut adalah kekurangan dari perusahaan PT Astra Honda Motor. Yang pertama, desain bodinya kurang oke dan terkesan ketinggalan zaman. Spare part mahal, kurang dalam hal kecepatan. Dan berikut juga kelebihan dan kekurangan dari perusahaan PT YIMM. Kelebihannya yaitu tampilan mirip NMAX, lebih lega dari NMAX. Suspensinya nyaman, electric power, softcut, mesin turunan Yamaha Aerox, mempunyai lampu hazard. Dan kekurangannya yaitu selisih harga cukup jauh antara tipe, posisi jok tinggi, kapasitas tangki kecil, laci depan kecil. Dari kedua produk tersebut, kita akan menganalisis. Memang hanya dua brand ini yang kian kesini kian mendominasi ibarat di balapan MotoGP. Mereka juga dua merek yang selalu mendominasi jalannya balapan. Yamaha di kelas kutik dari sisi mesin memang masih kalah irit entah image atau kenyataannya. Walau itu tidak signifikan, namun masih Honda yang terkenal iritnya. Masalah handling, Yamaha emang terkenal motor yang enak ditekuk, lincah dan ringan, sedangkan Honda berat bawaannya. Masalah ketahanan mesin relatif sama, namun kelanjutan di sisi desain, Honda tampil lebih elegan di setiap produknya dibanding Yamaha di kelas kutik. Berikut analisis keberhasilan dari produk Honda. PT Astra Honda Motor saat ini memiliki kapasitas produksi 4,2 juta unit sepeda motor per tahunnya. Untuk permintaan pasar sepeda motor di Indonesia yang terus meningkat, salah satu puncak prestasi yang berhasil diraih PT Astra Honda Motor adalah pencapaian produksi ke-35 juta pada tahun 2012. Prestasi ini merupakan prestasi pertama yang berhasil diraih oleh industri sepeda motor di Indonesia, bahkan untuk tingkat ASEAN. Industri sepeda motor saat ini merupakan suatu industri yang besar di Indonesia. Karyawan PT Astra Honda Motor saja saat ini berjumlah sekitar 18.000 orang, ditambah ratusan vendor dan supplier, serta ribuan jaringan lainnya. Yang kesemuanya ini memberikan dampak ekonomi berantai yang luar biasa. Keseluruhan rantai ekonomi tersebut diperkirakan dapat memberikan kesempatan kerja kepada sekitar 500.000 juta orang. PT Astra Honda Motor akan terus berkarya menghasilkan sarana transportasi roda 2 yang menyenangkan, aman, dan ekonomis sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Terakhir, yaitu analisis keberhasilan Yamaha. Produk sepeda motor dari Yamaha dapat bersaing di Indonesia dan memiliki peminat yang tinggi dari berbagai kalangan. Berbagai produk manufacturing ini adalah Mio Series, Soul GT, X-Rite, Jupiter Series, Vega Z, hingga Bison. Selain di Indonesia, pabrikan Yamaha juga tersebar ke berbagai negara di dunia. Yamaha menjadi salah satu merek yang menonjol dan banyak digunakan untuk mobilitas masyarakat. Penjualan produk Yamaha sendiri sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2019
lalu di mana Yamaha berhasil mengalahkan angka penjualan kumulatif tahunan Honda sebagai kompetitornya. Produsen asal Jepang, Yamaha di tahun tersebut mampu menggeser tradisi Honda sebagai pemimpin dalam penjualan sepeda motor di Indonesia. Banyak deretan prestasi YIMM yang telah dicapai selama ini. Salah satu yang bisa disebutkan adalah pada akhir tahun 2009, Yamaha tercatat menjadi raja motor nasional dengan total penjualan mencapai 2.678.892 unit. Dengan angka tersebut, maka Yamaha berhasil memperoleh 46% dari total market share di Indonesia. Kini semakin mudah menemukan produk YIMM dengan tersebarnya dealer-dealer Yamaha di berbagai daerah. Untuk memperoleh produk terbaik, maka pastikan Anda menemukan dealer resmi Yamaha Fortuna Motor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.